Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Farid Sobirin, mahasiswa dari Universitas Pancasakti untuk NPM yaitu 1842-8002. Untuk jurusan saya mengambil jurusan Sistem Informasi dan untuk semesternya yaitu semester 6. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang analisis GAP di sistem IRP. Nah, untuk sebelum memasuki presentasi, apa itu IRP? IRP adalah perencanaan sumber daya perusahaan atau sering disingkat IRP dari istilah bahasa Inggrisnya. Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Oke. Di analisis GAP itu ada faktor dan ada faktor, persepsi dan ekspektasi. Di dalam faktor di sini ada biaya, dan di dalam biaya ada harga aplikasi. Tentu saja aplikasi ataupun sistem IRP, terus ada biaya implementasi, lisensi tahunan, dan sewa cloud. Nah, untuk harga aplikasi di persepsinya yaitu ada harganya yaitu 408 juta untuk 20 user, dan untuk biaya implementasinya yaitu 360 juta. Dan untuk lisensi tahunannya di sini ada 90 tahun, 90 juta, dan untuk sewa cloudnya itu 150 juta, dan totalnya yaitu 1 miliar 8 juta. Menurut ekspektasi kita, mungkin dengan harga 1 miliar itu mungkin cukup, tapi sesuai dengan persepsinya yaitu ternyata lebih 8 juta. Nah, untuk di bagian faktor, untuk di bagian yang nomor 2 yaitu ada installation time, ataupun di bagian persepsinya yaitu ada waktu untuk instalasi sistem ya aplikasi membutuhkan waktu 5-6 hari. Ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita yang hanya membutuhkan waktu 1-3 hari untuk instalasinya. Nah, untuk flexibility di perusahaan, di perubahan manajemen harus dilakukan dengan seorang ahli. Dan di dalam ekspektasi kita justru dapat mandiri mengubah manajemennya, tidak memerlukan, maksudnya di sini tidak memerlukan seorang ahli ataupun teknisi untuk merubah manajemen kita. Hanya menurut ekspektasi kita, hanya user yang dapat secara mandiri mengubah manajemennya. Dan untuk user interface-nya di sini adanya trouble pada saat proses input dan output. Nah, untuk di ekspektasinya di sini ada proses input dan output dilakukan tanpa kendalanya. Menurut kita, sesuai ekspektasi kita, mungkin proses input dan output dilakukan tanpa kendala. Namanya juga sistem, pasti ada saja kendala ataupun trouble-nya. Nah, untuk upgradability ataupun proses upgrade menurut persepsi, proses upgrade mengganggu pada saat yang penting, dan untuk ekspektasi kita proses update harus ada jam-jam tertentu sehingga tidak mengganggu pada saat pemakainya. Nah, untuk bagian ini mungkin seharusnya sistem IRP itu mempunyai waktu ataupun hari ataupun jam-jam tertentu untuk proses update-nya sehingga tidak mengganggu saat kita memakainya. Tapi untuk beberapa sistem IRP itu ada beberapa yang sudah menentukan waktu update-nya ataupun ada pemberitahuan dari pihak penyewa akan ada pengupdatean sistem. Untuk computing environment, ini komputer merespon lambat dan space penuh karena sistem aplikasi ataupun aplikasi yang lama tidak dihapus. Menurut ekspektasi kita,
Tidak adanya sistem yang lama karena akan mengganggu sistem yang baru, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, di sini ada implementation personel di dalam persepsi. Di sini manajemen puncak tidak memahami bila sistem terjadi masalah. Dan untuk ekspektasi kita, manajemen puncak dapat memahami sistem agar dapat menghandle bila terjadi masalah. Oke, mungkin di sini keinginan kita ataupun ekspektasi kita dari pihak atasan kita itu memahami bila ada suatu trouble di suatu pekerjaan ataupun di suatu sistem ERP, mereka bisa menghandle ataupun membackup bila terjadinya masalah. Terus ada day to day use and maintenance. Di sini ada proses pemeliharaan sistem yang memakan waktu yang lama bila terjadinya suatu masalah menurut persepsi. Dan untuk ekspektasinya di sini ada proses pemeliharaan sistem yang cepat. Nah, untuk functionality di sini melibatkan ahli atau teknisi bila terjadinya masalah. Terus keinginan ataupun ekspektasi kita dapat menyelesaikan masalah itu oleh user itu sendiri. Tidak membutuhkan, mungkin di sini tidak harus membutuhkan seorang ahli ataupun teknisi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke, mungkin cukup sampai sini untuk analisis GAB di sistem ERP. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.